Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Rahmat Anugrah yang membahas masalah seputar sepeda, terutama sepeda MTB. Simak terus. Tak banyak yang ngebahas masalah fork yang satu ini ya teman-teman, yaitu fork Phenom. Saya pun sudah searching di Mbah Google tentang mencari made in mana sih fork ini, cuman nggak ketemu juga. Tapi banyak sudah para user MTB membeli fork ini dengan informasi seadanya, tergiur dengan harga yang terjangkau, kisaran ya 1,3 juta. Kalian sudah mendapatkan fork Phenom ini dengan sistem air ya teman-teman, atau sistem angin. Banyak juga yang bertanya, apakah fork ini baik? Apakah fork ini recommended untuk main turunan dan lompat-lompatan? Dan apakah bisa diperbaiki kalau fork ini rusak ya teman-teman? Yuk teman-teman, nah di sini saya ingin memberikan atau membagikan informasi kepada teman-teman. Ini berasal dari pengalaman saya sendiri. Jadi saya sendiri adalah user MTB pengguna fork Phenom juga. Apabila ada kesalahan dan kekurangan tentang informasi ini, teman-teman bisa menambahkan melalui kolom komentar di bawah video berikut ini ya teman-teman. Yoi teman-teman. Nah di sini saya ingin unboxing satu buah fork, yaitu fork Phenom teman-teman. Fork Phenom. Di sini Phenom Elite T140. Coba kita bongkar dulu dari dusnya teman-teman. Nah, ini dia barangnya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Warna hitam. Crownnya hitam, extensionnya hitam, dan lowernya juga hitam. Yoi teman-teman, fork ini adalah produk yang terlaris ataupun termurah. Jadi spesifikasinya untuk fork ini yaitu sudah 27,5, bisa menggunakan wheelset 27,5. Bahkan kalau pakai 26 ya jelas pasti bisa ya teman-teman, karena sudah lebar bagian ininya teman-teman. Untuk fork ini masih menggunakan jenis hub QR. Jadi belum bisa menggunakan prehab TA, dan ini belum boost juga teman-teman. Fork ini belum boost. Ini menggunakan suspensinya sistem air ya teman-teman, angin. Jadi ini single air, sehingga tekanan fork bisa kita sesuaikan menggunakan pompa fork nanti. Setirnya masih menggunakan oversize, bisa teman-teman lihat nih oversize di bagian setirnya. Tapi untuk teman-teman yang frame sepedanya udah tapered, jadi teman-teman tinggal membeli cincin atau ring setir yang untuk di taper. Bahan fork Phenom ini hampir semuanya sekitar 90% aluminium. Cuman kayaknya untuk di bagian stanchion ini masih steel kayak, cuman udah di coating di sini. Nah, sudah tertulis Kashima Coat teman-teman. Jadi panjang fork ini teman-teman sekitar 140 mm atau 14 cm. Karena ini bukan dual air ya teman-teman. Maksudnya dual air, di atas ada tempat mompa, lalu di bawah ada tempat mompa juga. Jadi nggak bisa di adjust menjadi travel 120 ataupun travel 100 ya teman-teman. Untuk fiturnya teman-teman, untuk fiturnya fork ini sudah adjust ribbon. Bisa teman-teman lihat, ini ada knob adjust ribbonnya juga. Ada ABS plus. Mungkin ABS plus ini maksudnya kayak
lockout ya teman-teman, kayak lockout. Nguncinya kayaknya pelan-pelan di segini, mungkin diputar segini nggak terlalu ngunci, kalau dipulkan baru ngunci full. Nah itu fungsinya ABS Plus mungkin. Untuk dudukan brake-nya di sini menggunakan rotor 160 mm. Untuk teman-teman yang menggunakan rotor besar seperti 203 mm, teman-teman bisa membeli dudukan adapternya ya teman-teman untuk 203. Yoi. Nah di sini saya ingin menerangkan yang dual air dan single air ya teman-teman. Untuk yang single air, jadi anginnya pompa anginnya cuman ada di atas untuk mengatur keempukan pada fork ini. Kalau dual air teman-teman, jadi di bawah sini nanti ada kayak pentil untuk ngompak juga. Fungsinya untuk mengadjust tensionnya teman-teman. Jadi nanti bisa dibikin, ini kan mentoknya jadi 140, nanti bisa dibikin jadi 120, bahkan jadi 100 bisa juga treble-nya. Cuman kalau 100 kayaknya terlalu rendah, minimal kita mentokkan di treble 120. Jadi itu ya fungsinya teman-teman, pompa pentil yang ada di bawah, bagian bawah ini, untuk mengatur adjust treble-nya teman-teman. Nah untuk ribbon mungkin dual air atau single air juga sudah ada fitur ribbonnya teman-teman. Nah jadi sering teman-teman bertanya melalui komen, kenapa ya fork saya di bagian stensionnya sering keluar kayak cairan. Nah itu nggak bocor ya teman-teman, bukan masalah kerusakan atau bocor pada bagian ini tensionnya, itu adalah pelumasnya teman-teman, pelumas tension. Jadi kalau kering nanti bakalan seret ini tensionnya. Jadi itu adalah pelumas. Jadi untuk teman-teman yang mengalami itu aman aja teman-teman, aman, nggak bocor. Oke teman-teman, jadi untuk fork ini saya rekomendasikan mungkin dipasang untuk sepeda XC ada ya teman-teman. Soalnya kalau di sini ada tertulis di bagian kuning ini attentionnya do not use for free ride, downhill, dirt jump, dan any hard riding atau trek kasar ya, kayak trek downhill ya. Mungkin itu ya teman-teman kelemahannya. Untuk fork ini nggak bisa dipakai main kasar-kasar, main lompat-lompatan, nanti ya bisa bocor teman-teman, salah satu kerusakannya. Untuk menjawab rasa penasaran teman-teman serta pertanyaan teman-teman, ini saya ingin memberikan jawaban dari fork Phenom ini ya teman-teman. Yoi, di sini ada 3 pertanyaan yang saya siapkan dan langsung saya jawab. Pertanyaan ini sudah banyak juga ditanyakan di kolom komentar, bahkan di forum-forum. Yang pertama, apakah fork ini baik? Menurut saya ya, untuk kualitas dan fitur fork ini baik. Dengan kisaran harga 1,3 juta rupiah, teman-teman sudah bisa mendapatkan fitur yang mantap di fork ini, yaitu bersistem angin teman-teman. Sudah bersistem angin dan ada adjust ribbon. Lalu lockout seperti yang tadi, ABS Plus tadi teman-teman. Yoi, lanjut yang kedua, apakah fork ini recommended untuk main di turunan dan main lompat-lompatan? Untuk yang satu ini mungkin belum guys, karena batangan lower fork ini tertera seperti yang saya baca tadi, do not use for free ride, downhill, dirt jump, dan trek berat lainnya teman-teman. Mungkin akan terjadi kebocoran pada sistem anginnya karena terlalu berat meredam obstacle yang kita lalui pada trek ya teman-teman. Bahkan patalnya bisa patah pada bagian ini, lower dan tensionnya teman-teman. Yang ketiga, yang terakhir,
Bisakah diperbaiki apabila pork rusak atau bocor di bagian sistem anginnya dan di bagian lock atau ABS-nya tadi ya teman-teman. Jadi pork ini sudah saya coba perbaiki di video saya sebelumnya ya, tentang apa itu, saya nambal pork yang bocor. Bisa teman-teman cek, nanti videonya akan muncul linknya di atas video berikut ini ya teman-teman. Jadi saya coba tambal pada bagian pentil atau ternyata masih bocor juga, bocor juga. Saya tanya ke teman-teman yang membuka jasa perbaikan pork dan semacamnya. Rupanya kata teman-teman, pork penom ini susah diperbaiki karena baut-bautnya itu ringkih bahannya teman-teman. Jadi bisa dol kalau dipaksa, karena di bagian baut itu ada lem, jadi kayak rada-rada susah ngebuka. Walaupun itu dipaksa mungkin bisa bikin dol pada bagian bautnya teman-teman. Dan pada bagian part seperti sealnya teman-teman, nggak ada yang jual part-partnya, jadi mungkin nggak bakalan bisa kita perbaiki. Karena misalkan part pada bagian pork penom ini rusak ataupun sealnya ada yang bocor, nggak bisa diganti, jadi nggak bisa diperbaiki. Mungkin teman-teman ini saya beri solusi ya, ada jalan satu-satunya untuk agar bisa pork ini dipergunakan, yaitu caranya bisa teman-teman lihat atau simak videonya, nanti akan muncul juga linknya di atas video berikut ini. Saya di situ membuat pork penom yang awalnya bersistem air atau angin, saya convert menggunakan coil dan spring teman-teman. Nah, di video itu saya berhasil dan sukses membuat porknya bisa dipergunakan lagi ya teman-teman. Yoi teman-teman, jadi kesimpulannya, apapun mereknya, pork itu semua baik asalkan dipergunakan sesuai anjuran pada manual booknya ya teman-teman. Jangan pernah menggunakan pork melebihi kapasitas dan kemampuannya. Oke, sekian teman-teman, mungkin itu aja. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan, bisa komen di bawah video berikut ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman user MTB lainnya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di like juga, di share kepada teman-teman user MTB yang lainnya apabila ini bermanfaat sebagai informasi. Dan sampai jumpa lagi.